Baik, pada video kali ini untuk pertemuan mata kuliah pengantar komputer dan software 2 kita akan belajar mengenai matriks. Nah, dari konsep array yang Anda pelajari sebelumnya, itu kita bisa melakukan pembuatan matriks seperti matriks matematika yang pernah Anda pelajari, atau Anda bisa juga membuat table ya, tapi tentunya dalam bentuk format array dalam pemrograman. Nah, ini pretest nggak usah. Nah, tujuannya pertama adalah Anda memahami matriks dan representasinya sebagai array ya. Array of array. Jadi array-nya ini disebut juga nanti array 2 dimensi. Sebenarnya kita bisa bikin juga array 3 dimensi, 4 dimensi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Anda dapat menggunakan notasi definisi dan pengacuan matriks dengan benar. Selanjutnya Anda bisa melakukan beberapa operasi dasar terkait matriks. Dan keempat, bisa membuat program dengan menggunakan deklarasi matriks tersebut. Nah, sebenarnya matriks itu apa sih? Nah, matriks itu adalah sekumpulan informasi yang setiap individu elemennya terdefinisi ya, berdasarkan dua buah indeks, biasanya dikonotasikan dengan baris dan kolom gitu ya. Nah, setiap elemen matriks dapat diakses secara langsung jika kedua indeks diketahui. Setiap elemen matriks mempunyai tipe data yang homogen gitu ya. Jadi kalau matriks itu isinya datanya integer, integer aja. Kalau char ya char saja, atau string saja. Nah, indeks baris dan kolom harus bertipe yang mempunyai keterurutan ya, atau suksesor predesesor, misalkan integer gitu ya. Nah, matriks adalah struktur data statik juga ya, ukurannya ditentukan dari awal, jadi dia bukan dinamis, meskipun sebenarnya pada array kita bisa definisikan secara dinamis juga gitu. Nanti pada kesempatan lainnya kalau Anda melanjutkan belajar bahasa pemrograman, Anda mungkin juga akan belajar tentang array dinamis gitu ya. Nah, untuk kasus ini kita definisikan matriksnya itu sebagai statik aja, data statik. Nah, matriks adalah struktur data dengan memori internal. Jadi struktur ini praktis untuk dipakai tetapi memakan memori gitu ya. Nah, misalnya untuk matriks integer 100 kali 100 itu memakan 10.000 ya, kali tempat penyimpanan integer gitu ya. Nah, misalkan matriks seperti ini nih. Nah, misalkan kita cuman butuh matriksnya itu 3 kali, kalau misalkan baris kali kolom ya berarti 4 kali 3 saja gitu ya. Nah, tapi bisa jadi Anda mendefinisikannya itu sampai 10 kali 10, padahal itu tidak terpakai gitu ya, ruang penyimpanan matriks itu. Nah, contoh nih, misalkan ada matriks ukur gitu ya, indeksnya I, J, itu merepresentasikan suatu titik koordinat gitu misalkan. Nah, titik koordinatnya, nah, elemen matriks merepresentasikan hasil pengukuran pada suatu titik koordinat tertentu. Oh, ini hasil pengukurannya ada 12,1, 7,1, 7,0, 8,9, 0,7, 6,6 dan seterusnya. Nah, indeks baris 1 sampai dengan 5, indeks kolom 1 sampai dengan 5. Nah, elemen matriks bertipe real ya. Di sini kasusnya real atau double atau float ya. Oke, di sini kita punya sebanyak indeks barisnya itu ada 5 baris, terus ada 5 kolom gitu ya. Nah, tadi itu mat ukur, di sini adalah matriks satuan, merupakan matriks satuan ya, yaitu matriks dengan elemen bernilai hanya 0 atau 1. Misalkan di sini ada 1, 0, 0, 1 dan seterusnya. Nah, indeks barisnya 1 sampai dengan 4. Kolomnya 1 sampai dengan 4 juga. Nah, elemen matriksnya bertipe integer. Nah, di sini matriks survei. Nah, setiap elemennya itu nanti merepresentasikan hasil pengukuran temperatur kecepatan angin misalkan di sini pada titik koordinat I, J. Jadi matriksnya itu ukurannya baris kali kolom, ada 7 baris kali 4 kolom dengan masing-masing datanya itu berisi temperatur, kecepatan angin 24,5, 24,5 gitu dan
seterusnya. Jadi temperaturnya 24, kecepatan anginnya 5 gitu ya. Untuk koordinat 1, 1 misalnya. Terus 1, 2 dan seterusnya. Nah, contoh pemakaiannya itu operasi biasa matriks dalam matematika, misalkan ya, penjumlahan, perkalian, menentukan determinan, menginvers sebuah matriks, transpose dan lain sebagainya. Selanjutnya sistem persamaan linear dan operational research. Nah, ini kalau Anda yang nanti masuk ke teknik mesin, teknik industri, atau informatika, Anda akan belajar operational research ya. Nah, intinya semua persoalan-persoalan yang sifatnya itu bisa dipecahkan secara matriks atau vektor, itu kita bisa gunakan algoritma array ini gitu ya untuk mempermudah kita melakukan perhitungan. Di sini ada persoalan algoritmik gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi operasi-operasi matriks apapun, operasi vektor, itu kita bisa manfaatkan array untuk membantu kita melakukan perhitungan gitu ya. Gunanya itu ya misalkan kalau misalkan di software yang umum kita tidak bisa melakukan perhitungan karena setiap software pasti punya keterbatasan, Anda bisa gunakan bahasa pemrograman untuk membantu Anda melakukan perhitungan nanti kelak. Nah, implementasinya, nah, matriks ini diimplementasikan sebagai array 2 dimensi gitu ya. Jadi array 2 dimensi nanti suatu elemen matriks diakses dengan indeks baris dan kolom bertipe integer gitu. Jadi indeksnya itu 01, 02 dan seterusnya, nanti kita lihat contohnya. Nah, elemen matriks dideklarasikan memiliki tipe yang sama homogen. Jadi kalau datanya integer aja, kalau misalkan char aja, string aja. Nah, cara deklarasinya itu adalah tipe elemen, nama matriks, sama seperti sebelumnya, cuman indeksnya ada 2. Ada baris, ada kolom. Nah, kalau kemarin di video sebelumnya kita belajar cuman hanya ada satu ukuran saja kan, ada satu kurung kurawal gini saja. Itu matriksnya hanya kolomnya 1, barisnya n gitu ya, atau matriks n kali 1 gitu ya, kolomnya nggak ada. Kalau ini matriksnya itu adalah, atau arraynya itu baris kali kolom gitu. Misalkan ini kita deklarasikan array mat satuan dengan tipe datanya isiannya adalah integer, ukurannya 10 kali 10 gitu ya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya ini tidak ada kan? Tidak ada. Jadi kita cuma deklarasikan ukurannya 10 gitu. Berarti itu hanya vektor atau matriks sebanyak n kali 1 gitu ya. Jadi kolomnya nggak ada. Nah, kalau di materi kali ini kita belajar matriks dengan merepresentasikannya sebagai suatu array. Kita bisa deklarasikan dengan cara tipe datanya, nama arraynya, terus ukurannya berapa dimensi, 10 kali 10. Bahkan sebenarnya kita bisa bikin 3 dimensi juga kalau kita ingin gitu ya, 10 kali 10 kali 10, atau 4 dimensi, 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 gitu ya. Ini baris dan ini kolom. Jadi maksudnya di sini matriks bernama mat satuan dengan setiap elemen bertipe integer dengan banyaknya baris 10 dan banyaknya kolom 10, dengan alamat setiap elemen diakses melalui indeks 0 sampai 9. Nah, berarti kalau ukurannya 10 barisnya, kolomnya 10, aksesnya adalah 0 sampai 9, 0 sampai 9 ya. Nah, contohnya gini, kita bisa deklarasikan dengan cara 1, misalkan tinggi, berarti untuk kolom 0, 0 baris 0, kolom ke 0, tipe datanya 90. Oke, baris ke 0, kolom ke 1, tipe datanya 85. Baris ke 0, kolom kedua, tipe datanya 75 gitu ya. Nah, kalau kasus ini kita bisa representasikan gini misalkan. Oke, anggaplah saya punya matriks di sini ya. Matriks, anggaplah 3 kali 3. Ini ada datanya 7, 9, 8, 4, 5, 6, 4, 6, 7 ya.
kita bisa akses ini berarti indeks 0, 0, ini 0, 1, ini 0, 2. Di indeks 0,0 itu adalah 7 ya. Nah, terus terusnya indeks sampai indeks 3 kali 3 ya. Harusnya ini ukurannya ada 9, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 0, 2. Oke, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Selanjutnya 1, 0. 1, 0, 1, 1, dan 1, 2. Selanjutnya ini baris ke-2. 2, 0, 2, 1, dan 2, 2. Nah, 0, 1 itu adalah 9. Ya. Ini 8. Terus ini 4. Ini 5. Ini 6. Ini 4. Ini 6. 7. Nah, seperti itu pembacaannya. Jadi dia sebuah matriks yang diakses dengan cara koordinat ini, koordinat baris dan kolom, nilainya 7. Ya, konsepnya sama seperti array sebelumnya, tapi kita mengaksesnya menggunakan 2 indeks di sini. Kurang lebih seperti itu. Atau deklarasinya kita bisa juga dengan cara seperti ini. Jadi misalkan integer nilai 3,4. Kita bisa akses juga dengan, kita bisa isikan juga datanya dengan cara melakukan kurung kurawal seperti ini. Misal contohnya, kalau ini kita isi dengan cara seperti ini kan, indeks 00 sama dengan 7, 01 sama dengan 9. Nah, kita bisa juga isikan dengan cara, oke, biar Anda lebih paham, saya coba langsung di sini saja. Oke. Oke, include IOStream using namespace std. Oke. Nah, kita buat metode main. Coba main 2 ya. Return. Nah, deklarasi array itu bisa integer, misalkan kasusnya di sini. Kasusnya di sini misalkan save. Oke, kita bisa deklarasikan dengan cara seperti ini. Ada array namanya tinggi ya, integer tinggi itu misalkan 3 kali 3, arraynya ukurannya 3 kali 3. Kita bisa isikan dengan cara tinggi 0, 0. Nah, kita isikan nilainya. Tinggi pada indeks 00 baris 0 kolom 0 itu adalah misalkan 10. Ya. Sampai ke 3 kali 3 berarti 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 01 sama seperti tadi, 01, 02, 10, 1, 1, 1, 1, 2. Ini lupa. Oke, 12, 00, 01, 02, 10, 11, 12. Terus 20, 2, 20, 21, 22. Oke, kita bisa deklarasikan dengan cara seperti ini. Jadi kita isikan indeksnya satu-satu. Ini 10, misalkan ini 11.
4, 3, 7, 2, misalnya seperti itu ya. Atau deklarasinya bisa seperti ini juga. Nah, kita kasih langsung sama dengan di sini. Kita kasih kurung kurawal di sini seperti ini. Nah, kita kasih kurung kurawal, lalu kita langsung isikan datanya ya. Nah, misalkan untuk kasus ini, pertama untuk baris pertama kita isi dulu datanya 10, 11, 8, 10, 11, 8. Nah ini baris pertama, jadi kita isikan dengan kurung kurawal, di dalamnya ada kurung kurawal lagi. Oke, sekarang baris kedua kita kasih kurung kurawal lagi, 10, 11, 8, 4, 3, 7, 4, 3, 7. Oke, kita isikan di sini 2, 8, 10, 2, 8, 10. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa deklarasikan dengan cara seperti ini, lalu kita isikan nilainya satu-satu, atau Anda isi langsung dengan cara seperti ini. Silakan. Anda boleh pakai ini, boleh juga pakai yang ini. Terserah Anda. Oke, cukup mudah kan ya? Nah, mengakses matriksnya bisa saja kita menggunakan karakter out. Ini saya misalkan matikan dulu. Kita akses misalkan karakter out. Matriks apa yang ingin kita akses? Misalkan tinggi, indeks ke 0 dan kolom baris ke 0 dan kolom ke 1. Oke, kita running. Hasilnya adalah misalnya 1 tricks. Oke, oh ya, salah ya. Harusnya kurang awal. Oke, sip. Oh, token. Oke, oh ya ini ya. Sip. Oke, kita running lagi. Oh, ya ini ya. Nah, hasilnya adalah 11 ya. 11 ya, matriks ke 01, 11. Nah, kalau Anda misalkan definisikan, saya matikan dulu codingnya. Nah, Anda definisikan seperti ini. Bisa juga. Terus kita akses matriks 01. Oh ya, ini ya. Oh, ini sudah dideklarasikan ya. Berarti ini kita matikan dulu. Oke. Nah, 11 hasilnya ya. Nah, kalau Anda ingin akses misalkan 01, ini 0, ini 1. Kalau misalnya akses 11 berarti hasilnya adalah 3. 11. Nah, hasilnya 3 seperti itu. Cukup mudah kan ya? Oke, itu cara mengakses matriksnya ya. Nah, kita lanjutkan masuk ke operasi matriks. Nah, di sini kita mendeklarasikan dan mendefinisikan isi matriks, menuliskan isi matriks ke layar. Operasi satu matriks besar menghitung total semua elemen matriks, mengalihkan isi matriks dengan sebuah konstanta,
transpose matriks, nah operasi dua matriks, menambahkan dua matriks, mengalihkan dua matriks gitu ya. Itu bisa dengan cara gitu. Misalnya contoh soal, diketahui matriks sebagai berikut. Nah, cetaklah semua nilai yang ada pada matriks tersebut. Oke, ini matriksnya 3 kali. Oh, sorry, matriksnya itu total barisnya ada 3 kali 4 ya. Jadi, ada 3 kali 4 di sini. Baik, untuk contoh soal di sini, kita mempunyai matriks seperti ini ya. Dan kita akan melakukan coding matriks ini menggunakan bahasa C++, dan saya akan mencetak semua nilai pada matriks tersebut. Oke, sebenarnya ini cukup mudah. Kita akan gunakan deklarasi seperti ini. Ini akan saya hapus. Nah, ini saya ganti ini dengan matriks ya. Ini saya ganti juga dengan ini saya hapus dulu. Ukuran matriksnya itu baris kali kolom, barisnya ada 3, kolomnya ada 4, berarti 3 kali 4. Oke, datanya ada 90, 85, 75, 72. 90, 85, 75, 75, 72. 72. Oke, selanjutnya 70, 76, 82, 90. 70, 72, 86, 90. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah 80, 82, 87, 83. 80, 82, 87, 83. Nah, kalau saya ingin melakukan cetak matriks ini, maka saya bisa gunakan perulangan bersarang. For integer, misalkan i di sini start dari 0. Ini untuk baris ya. Dan i-nya kurang dari 3 ya. Terus i plus. Terus ini saya bikin lagi for integer j sama dengan 0. J sama dengan 0. J kurang dari 4. J plus. Oke. Di sini saya akan menampilkan karakter out dari nilai matriks I, J ya. Nah, terus di sini saya akan berikan spasi. Nah, spasinya biar antar matriks ya, antar setiap kolom dalam satu baris itu ada spasinya nanti. Terus setelah itu saya kasih juga spasi di sini untuk enternya ya. Oke, saya running. Nah, hasilnya seperti ini kan. Cukup mudah kan? Berarti matriksnya kita definisikan. Terus kita bisa juga tampilkan dengan cara perulangan bersarang seperti ini. Jadi dalam perulangan ada perulangan. Pun sebenarnya untuk matriks satu dimensi yang seperti kemarin itu, misalkan integer matriks satu dimensi, matriks kita sebelumnya, matriks satu dimensi, itu kita bisa deklarasikan juga dengan cara seperti ini. Misalkan besaran matriksnya 3. Terus kita sama dengan, kita bisa deklarasikan juga langsung 1, 2, 3, 4, 3, 2, 5. Nah, bisa juga seperti ini. Ini ukurannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini 7. Nah, untuk matriks satu dimensi itu kita juga bisa deklarasikan seperti ini. Jadi, di materi sebelumnya tidak hanya
caranya itu adalah menginput satu-satu, misalkan matriks indeks ke 0 berapa, indeks 1 berapa, indeks 2 berapa, tapi kita bisa juga deklarasikan dengan cara seperti ini. Ya. Nah, begitupun dengan matriks 2 dimensi seperti ini, 3 kali 4, kita bisa deklarasikan dengan cara menginput indeksnya masing-masing 01, 00, 01, 02, dan seterusnya, atau kita bisa juga lakukan dengan cara seperti ini. Oke, cukup mudah kan? Oke, ini saya pause dulu. Nah, di sini juga sama ya, lakukan perulangan bersaran. Nah, selanjutnya diketahui matriks sebagai berikut nih. Nah, misalkan kita akan mengalihkan satu konstansa, misalkan X, untuk setiap matriks tersebut ya. Nah, kalau misalkan kita mau kalikan konstanta, ya sudah, berarti tinggal matriks I kali J, misalkan konstantanya integer konstanta. Itu misalkan nilainya 3 konstantanya. Ya udah, tinggal kalikan aja ini dengan konstanta ya. Ya. Dan kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu hasilnya kan. Kita bisa kalikan juga dia dengan konstanta. Jadi kalikan langsung aja dengan konstanta untuk setiap matriks elemen 00 sampai 34. Itu. Kalau misalkan kita mau kalikan dengan konstanta. Nah, ini sama juga, kita tinggal kalikan juga ya langsung dengan konstanta. Nah, sekarang latihan 2. Deklarasikan dua buah matriks, misalkan M dan M transpose. M transpose menampung hasil transpose dari matriks M. Oke, nah di sini kita akan melakukan transpose dari matriks ya. Nah, untuk latihan 2 ini, sebenarnya untuk transpose itu kita bisa definisikan dengan cara dua matriks ya. Nah, misalkan ada matriks ini di sini, dan saya definisikan satu matriks konstanta lagi, matriks transpose lagi. Misalkan di sini saya definisikan matriks sini matriks transpose ya, matriks T saya definisikan di sini. Nah, matriks T ini kita tinggal masukkan saja matriks T itu. Misalkan matriks T itu untuk indeksnya itu kita balik aja J, I. Sorry, J, I itu nilainya sama dengan matriks IJ. Nah, jadi kalau transpose kan dia matriksnya itu sebenarnya diputer. Nah, maka indeksnya tinggal kita balik saja di sini. Baru kita karakter out matriks T. Nah, baru nanti kita tampilkan di sini setelah kita transpose di sini. Baru kita tampilkan nilainya. Saya hapus dulu setelah kita transpose. Baru kita tampilkan nilainya ya. Nah, ini untuk penampilannya. Matriks T, karakter out, matriks T. Oke, saya kasih spasi. Lalu karakter out, saya kasih enter. Saya kasih 11M ya. Oke, gini. Jadi matriks T I, J ya, ini untuk menampilkannya. Jadi kalau mentranspose matriksnya tinggal matriks T-nya itu matriks T J,
I itu nilainya itu adalah karena matriks transpose kan diputar, nah, jadi kita tinggal balikkan saja antara JI-nya dengan IJ-nya gitu ya. Nah, coba kita running di sini. Oke, nah ini 0 ya hasilnya, berarti ya ininya perlu kita ganti juga. Oke, kasusnya misalkan kita lihat di sini. Oke, nilainya 0 ya, coba kita coba lagi. Oke, ininya kita balik ya. Kita balik. J, ini hasilnya adalah J, I. Ya, karena matriks ini udah kita nilai, berarti I-nya kita mulai dari 4, karena barisnya kalau kita transpose ini kan harusnya barisnya itu ada 4, kolomnya ada 3 ya. Kalau kita lakukan transpose, berarti ini jadi 3. Terus setelah itu ininya kita ganti 4, kita ganti 3. Oke, kita running. Oke, 90. Kita lihat ya, matriksnya tadi. Oke, harusnya kalau ditranspos 90, 85, 75, 72. 90, 85, 75, 72 ya. Ini 03, 84, 87, 83. Oke, kita cek di sini mana yang salah. I, J. Oke, ini matriks IJ-nya. Matriks IJ-nya J, I. Oke, kalau kasusnya kayak gini. Matriks transposnya I, J 3,4. Empat kali perulangan, terus 4 kali perulangan matriks IJ. Matriksnya 4 kali 3. Sini 3 kali 4. Oke, nah untuk kasus seperti ini, kalau kita melakukan transpose, bisa juga caranya dengan seperti ini. Misalkan di sini ada matriks transpose di sini. Ini saya hapus dulu. Transpose. Nah, yang dikatakan transpose itu adalah mengubah kolom jadi baris-baris jadi kolom gitu ya. Berarti kalau matriks transpose itu harusnya di sini kasusnya jadinya 4 kali 3. Nah, untuk matriks transpose nih harusnya statusnya di sini 4 kali 3 ya. Oke, karena kalau transpose itu kan mengubah kolom jadi baris-baris jadi kolom.
coba. Nah, seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, kalau kita transpose jadinya 90, 85, 75, 72, barisnya jadi 4. 90, 85, 75, 72 dan kolomnya ada 3 gitu. Itu kalau transpose ya. Itu, jadi matriks ini tinggal diputer aja. Puter. Jadi 90, 85, 75, 72 jadi ke bawah. 70, 76, 82, 90 ke bawah. 80, 82, 87, 83 jadi ke bawah. Untuk kolom ketiga. Nah, coba lihat-lihat lagi ya catatan matematiknya kalau Anda belum paham. Harusnya Anda udah paham sih, kalau transpose itu kan tinggal mengubah baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu. Matriksnya tinggal diputer aja gitu 90 derajat. Oke, cukup mudah kan ya? Nah, sekarang latihan 2. Deklarasikan dua buah matriks. Oh, ini udah ya tadi. Latihan 3. Deklarasikan 3 matriks, misalkan M1, M2, dan M hasil. Dua matriks M1 dan M2 bisa dijumlahkan jika dimensinya sama, yaitu ukuran baris efektif M1 sama dengan ukuran baris efektif M2. Ukuran kolom efektif M1 sama dengan ukuran efektif M2. Hasilnya ditampung pada matriks baru gitu ya. Oke. Ini sama saja ya slide-nya. Oke, untuk kasus seperti ini, untuk penjumlahannya itu sebenarnya mudah saja ya. Nah, perkalian matriks untuk tugas saja nanti. Nah, untuk penjumlahan mudah saja. Kalau penjumlahan kita tinggal, misalkan saya punya matriks di sini, ukurannya harus sama ya kalau penjumlahan, 3 kali 4 juga. Ini saya hapus dulu. 3 kali 4 juga, ini saya hapus dulu. Oke, saya hapus juga. Nah, ini saya isi nilainya. Terus ada matriks hasil. Ukurannya harus sama juga, 3 kali 4 gitu ya. Nah, ini misalkan saya asumsikan nilai matriks A di sini dan matriks B itu nilainya sama ya, segini gitu ya. Nah, untuk penjumlahannya kita bisa gunakan for. Perulangan bersarang lagi, integer A, integer I sama dengan 0 sampai I kurang dari 3 I plus plus gitu ya. Terus di sini J sama dengan 0, J plus plus gitu ya. Ini berarti ukurannya ada 4. Nah, kita tinggal masukkan aja integer hasil I, J itu sama dengan matriks I, J ditambah matriks A tambah matriks B. Ya. Jadi kita tinggal jumlahkan aja masing-masing indeksnya, indeks 00 matriks A dengan indeks 00 matriks B, hasilnya adalah matriks hasil 00 gitu ya. Terus kita kasih output di sini. Terus kita bikin luarannya di sini. Oke, kita bikin luarannya karakter out, dari
matriks hasil I, J. Terus kita kasih spasi, terus kita kasih enter ya. Spasinya. Oke, ada salah kah di sini? Matriks B 3,4. Oh ya, ini ya. Oke. Ini matriks B, J. Oke, matriks B di sini. Coba kita kasih kurung di sini ya. Kasih kurung di sini. Kasih kurung. Matriks B benar. Oh, ini sama dengan ya. Oke. Oh, ini ya. Ini dari kanan kita udah definisikan. Oke, ini hasil penjumlahan matriksnya. Di sini ya. Hasil penjumlahan matriksnya. Oke. Nah, di sini juga Anda bisa lakukan operasi, misalkan operasi perkalian matriks. Kalau operasi perkalian matriks, Anda lihat lagi pelajaran matematiknya ya. Itu adalah baris dikali kolom. Itu jangan lupa, baris dikali kolom untuk operasi perkalian matriks. Oke, Anda bisa juga bikin perkalian matriks dan operasi-operasi matriks lainnya dengan bantuan ini gitu. Jadi kalau Anda nanti di prodi melakukan operasi matriks tertentu, Anda bisa gunakan bahasa pemrograman ini untuk membantu Anda menghitung gitu ya. Oke, materi kita untuk video ini sampai di sini. Sampai jumpa.